pengetahuan tinggi, madipun karakter sonde baik, sonde akan laku di tengah-tengah masyarakat. Salam Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua dalam keadaan damai sejahtera di dalam perayaan Bulan Pendidikan Gereja Masehi Injili di Timor. Kita berjumpa lagi bersama kami di unit Bahasa dan Budaya Gereja Masehi Injili Timor. Dan dalam perjumpaan kita hari ini, kita akan bersama-sama memahami Tuhan pun sabda, Tuhan pun kabar baik. Dan karena itu kita kotong awali itu dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang botong mau dengar Tuhan Yesus pun kabar baik. Dan karena itu botong berharap bahwa Tuhan Yesus mau kuduskan botong supaya ketika botong mendengar dengan baik, dan hamba-Mu yang menyampaikan kabar baik ini dapat menyampaikan dengan baik. Ampuni botong pun salah, botong pun dosa, baik botong bikin dalam botong pikiran, perkataan dan perbuatan. Karena Tuhan Yesus firman yang hidup itu botong berdoa. Amin. Tuhan Yesus pun kabar baik, sabda Tuhan untuk botong saat ini terambil dari perjanjian lama, yaitu dari kitab Amsal pasal 8 ayat 9 hingga ayat 11. Orang yang mengerti banyak hal tahu bilang, apa yang beta omong dong tu betul. Dan orang yang suka belajar dong ju tahu bilang, semua yang beta kasih tahu sang bosong tu lurus. Ada lebih baik kalau lu terima ame beta pung nasihat dong, daripada lu terima perak. Ada lebih baik kalau lu terima ame beta pung ajaran dong, daripada lu terima mas tulen. Teh hikmat pung harga tu lebih tinggi dari batu mangkilat yang mahal mati pung. Lu mau dapat apa sah, nah dia pung nilai sonde sama deng beta pung nasihat dong pung harga. Bapak Mama yang Tuhan Yesus sayang dan Tuhan Yesus kasihi. Pergumulan kotong orang tua pada bulan-bulan seperti ini, bulan Juli, bulan Agustus, kita menghadapi tantangan yang berat adalah bagaimana botong berjuang untuk menata botong masa depan anak-anak. Terlebih botong yang menyebut botong pendiri anak-anak Tuhan. Seperti kotong harus bersikap terhadap bersikap berimbang terhadap pendidikan, baik itu terhadap anak perempuan dan juga anak laki-laki. Hal pertama yang saya mau bilang untuk kotong adalah, sekalipun kotong anak-anak Tuhan, tapi tidak ada jaminan bahwa masa depan kotong ini menjadi lebih mudah. Itu yang pertama. Namun yang paling penting, apabila kotong ini mau membuktikan bahwa botong memang benar anak-anak Tuhan dalam sikap pola pikir kotong dan botong pun kata-kata, botong pun perbuatan. Dan sampai botong anak Tuhan, botong pun sikap hidup soalnya seperti anak Tuhan. Botong pun kata-kata juga tidak seperti anak Tuhan. Apalagi botong punya seluruh hidup setiap hari. Kotong tidak boleh menyerah. Kotong juga soalnya boleh cepat berputus asa. Melainkan botong harus tetap berusaha, botong tetap berpengharapan. Karena Tuhan yang kotong sembah itu adalah Tuhan atas masa depan kotong dan botong pung anak-anak. Memang benar Bapak Mama yang Tuhan Yesus sayang. Masa depan itu tidak pernah ada di tangan manusia, di tangan saudara dan saya. Bukan kita yang menentukan sepenuhnya botong masa depan itu. Botong juga tidak pernah tahu pasti untuk mengatakan bahwa botong masa depan itu baik atau suram, atau masa depan kotong itu penuh cerah. Tidak ada satupun yang bisa menentukan masa depan, yang bisa tahu masa depannya. Namun sebenarnya sebagian dari masa depan kotong ini ditentukan oleh Tuhan. Memang belum tentu, kalaupun kita memiliki ijazah dengan nilai yang sangat bagus, kita lulus cum laude,
kita punya nilai paling tinggi dari teman-teman kita, kita pasti akan sukses. Namun ada satu hal yang sudah pasti, yaitu kalau masa depan kotong sekarang hanya diisi dengan santai-santai, mungkin di kalangan anak-anak muda mabok-mabukan, kadang-kadang juga teler, sonde belajar dengan baik dan sebagainya. Kotong tidak punya masa depan. Karena itu melakukan semua ekses negatif itu sama saja dengan kotong kas ancor botong pung masa depan sendiri. Jadi mesti menata botong masa depan ini dengan baik. Kotong juga dapat menentukan masa depan kotong. Kotong tidak dapat memastikan masa depan kotong. Namun kotong bisa menentukan masa depan kini. Apa yang dapat kotong lakukan sekarang, pada masa sekarang ini, sepenuhnya ada di dalam tangan kotong. Jadi botong mau buat bagaimanapun, usaha bagaimanapun, tetap ada di dalam tangan kotong. Jika kotong buang dengan percuma botong pung masa sekarang, hilanglah botong pung masa depan. Akan tetapi jika kotong mau berusaha sebaik-baiknya, sekalipun kotong paham betul betapa sulitnya hal itu dan memang belum tentu sukses, selalu ada kemungkinan bagi kotong untuk sukses di sana. Papa Mama yang Tuhan Yesus sayang dan Tuhan Yesus kasihi, lalu mana yang mau kotong pilih? Ini firman Tuhan bilang sebenarnya dengan jelas mau mengatakan, pakailah, manfaatkanlah masa kini dengan sebaik-baiknya. Cara kotong memanfaatkan masa kini adalah mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ada dua bekal utama yang baik yang saya mau katakan, yaitu menimba ilmu pengetahuan setinggi-tingginya serta membina karakter sebaik-baiknya. Biarlah karakter yang jujur, yang setia, yang ulet, serta takut akan Tuhan, itulah yang disebut hikmat. Orang yang berhikmat, Papa Mama yang Tuhan Yesus kasihi, bukan saja adalah orang yang berpengetahuan, tetapi juga orang yang berkarakter. Dia berpengetahuan tinggi, madipun karakter sonde baik, sonde akan laku di tengah-tengah masyarakat. Mengapa? Karena kalau orang hanya punya karakter tetapi bodoh sebaliknya, dan tidak mempunyai pengetahuan apa-apa, ia son dapat menolong orang. Ini son dapat menolong orang. Namun yang lebih celaka adalah kalau kotong mempunyai pengetahuan hebat, tetapi botong pun karakter bobrok, botong pun karakter sonebai. Karena itu firman Tuhan saat ini ajak kotong supaya pertama, kejarlah hikmat. Itu Amsal bilang. Artinya, kejarlah baik pengetahuan maupun karakter. Dua-dua harus dikejar. Berpengetahuan tetapi juga berkarakter yang baik. Hikmat itu menurut Amsal, Bapak Mama yang Tuhan Yesus sayang, adalah modal paling utama dan masa depan. Bahwa lebih berharga daripada permata, daripada harta, daripada emas, daripada intan. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamai hikmat. Pengetahuan dan hikmat, Bapak Mama yang Tuhan Yesus kasihi, pengetahuan dan karakter itu bersumber dari takut akan Tuhan. Jadi berpengetahuan tapi kotong son takut akan Tuhan, tidak ada artinya. Itulah yang harus kotong bina pada masa sekarang terhadap kotong pung keturunan, terhadap kotong pung anak-anak. Bukan hanya percaya di mulut atau hanya percaya di botong pung hati sah. Melainkan juga kotong nyatakan itu dalam segala hal.
dalam kotong pun seluruh kehidupan diri kotong dan anak-anak kotong. Itulah arti takut akan Tuhan yang akan melahirkan hidup yang bertanggung jawab, hidup yang tidak sembarangan. Ada orang berpengetahuan tinggi tapi hidupnya sembarangan, dan dia tidak mampu menunjukkan teladan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga. Orang yang takut kepada Tuhan adalah orang yang setiap saat dia pakai waktu pemberian Tuhan untuk yang pertama menambah di pengetahuan, dan yang kedua dia membina dia pun karakter sehingga dia menjadi lebih berhikmat dan lebih bijaksana. Papa Mama yang Tuhan Yesus sayang dan Tuhan Yesus kasihi, masa depan suram kemungkinan itu selalu ada. Namun kalau kotong memiliki hikmat, namun kalau kotong memiliki pengetahuan dan karakter yang memadai, serta takut akan Tuhan, kotong akan siap untuk menghadapinya. Kotong akan siap membimbing dan membina kotong anak-anak untuk berhadapan dengan tantangan masa kini. Betapapun suramnya masa depan itu, ini memang tidak akan mudah, akan mudah. Tetapi kotong pasti akan dapat mengatasinya kalau kotong berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itu semua Bapak Mama tergantung pada bagaimana kotong memanfaatkan masa kini. Amin. Mari kotong berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kotong su dengar Tuhan Yesus pun kabar baik. Tapi Tuhan Yesus mau ajar kotong sone hanya pintar dengar, senang dengar, tapi malas untuk melakukan semuanya. Tapi ajar botong untuk setia mendengar, tapi juga setia melakukan itu dalam seluruh hidup botong. Sehingga apa yang botong katakan itu jatuh sama dengan apa yang kotong buat. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini botong mau berdoa bagi botong pergumulan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus mau tolong botong anak-anak yang sekarang ini ada sekolah, tapi juga yang sudah tamat, madong ada cari pekerjaan, dan betapa sulitnya mencari pekerjaan. Karena itu Tuhan menolong botong supaya botong mengarahkan botong anak-anak, botong keturunan ini untuk dong takut akan Tuhan, belajar untuk takut akan Tuhan. Tuhan Yesus juga mau tolong semua pendidik yang ajar botong anak-anak, botong sebut sebagai ibu guru dan pak guru, supaya dong ajar botong anak-anak dong juga dengan baik. Botong orang tua juga di rumah botong ajar botong anak dong bukan dengan kekerasan, tapi botong ajar sandong dengan cinta kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, pemerintah yang sudah menyiapkan semua sarana prasarana untuk anak-anak kami dapat dididik, dibina dengan baik. Tolong botong, tapi juga potong orang tua juga bertanggung jawab untuk masa depan, dan kotong tidak bisa masa bodoh terhadap anak-anak masa depan. Tuhan Yesus yang baik, botong mohon ampun jika dalam membina, membimbing botong anak-anak dong, botong tidak mengarahkan dong dengan baik, sehingga dong masa depan dapat menjadi berkat bagi diri mereka, tapi juga bagi orang lain. Tuhan mau ampun botong salah yang kotong subuat dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena Tuhan Yesus Sang Guru Agung itu, botong berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.